Mengapa Tuhan membiarkan orang jahat menang? Inilah alasannya. Mari kita jujur. Kamu sudah melihat orang-orang berbohong, curang, memanipulasi, dan tetap berjalan pergi seolah-olah mereka adalah pemenang. Kamu melihat mereka mengejek Tuhan, mengejek kebenaran, mengejek nilai-nilai yang benar, namun tetap mendapat tepuk tangan. Sementara itu, kamu berusaha hidup setia. Kamu berusaha melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan. Namun rasanya justru kamu yang terus diabaikan, ditolak, atau dihancurkan. Dan mungkin, hanya mungkin, ada satu pertanyaan yang terus bergema di dalam jiwamu. Pertanyaan yang terlalu kamu takutkan untuk diucapkan dengan keras. Mengapa Tuhan membiarkan orang jahat menang? Mengapa orang korup bisa naik ke tampuk kekuasaan, sementara orang rendah hati dipermalukan? Mengapa orang sombong dipuji, sementara orang benar dianiaya? Semua ini tidak masuk akal, rasanya tidak adil. Dan jika kita jujur, semua ini mengguncang iman kita. Tapi dengarkan aku, Tuhan tidak buta, Dia tidak lemah, Dia tidak diam. Ada alasan di balik setiap momen ketika Dia mengizinkan kejahatan naik. Ada tujuan di balik setiap kemenangan yang bengkok dan setiap kekalahan orang benar. Dan sebelum pesan ini berakhir, kamu akan melihatnya dengan jelas. Karena orang jahat mungkin berisik, mereka mungkin kaya, mereka mungkin sedang naik gaun, tetapi mereka tidak sedang menang. Tidak dengan cara yang benar-benar berarti, tidak dalam kisah yang sedang Tuhan tulis, tidak dalam tetekalan. Jadi mari kita masuk lebih dalam. Mari berhenti berpura-pura bahwa kita tidak bingung. Mari berhenti berusaha terlihat rohani dan bergumul dengan pertanyaan yang sebenarnya. Mengapa Tuhan terkadang membiarkan orang jahat menang? Bagian pertama, Tuhan melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang berani sekarang juga. Orang jahat sebenarnya tidak sedang menang. Mereka sedang diawasi. Ketika kamu hanya melihat hidup dari permukaan, rasanya mereka berada di puncak. Mereka punya pengaruh, mereka punya uang, mereka punya tepuk tangan. Tetapi hanya karena mereka sedang populer di dunia, bukan berarti mereka dipercaya di surga. Dan hanya karena kamu tidak melihat Tuhan menjatuhkan mereka secara langsung, bukan berarti Dia tertidur. Dia tidak diam. Dia tidak lembek. Dia strategis. Mazmur 73 menggambarkannya dengan sangat tepat. Penulisnya, Asaf, memandang sekeliling dan berkata, "Aku cemburu kepada orang-orang angkuh ketika aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan, tubuh mereka sehat dan kuat. Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih." Dengan kata lain, mengapa aku hidup benar jika orang jahat terus melaju ke depan? Bukankah itu yang sering kita rasakan? Seolah-olah melayani Tuhan justru merugikanmu, sementara mengabaikannya membawa keuntungan bagi mereka. Seolah-olah doamu hanya mentok di langit-langit, sementara kesombongan mereka berada di sorotan utama. Namun kemudian Asaf mengatakan sesuatu yang sangat kuat. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Disitulah jawabannya, perspektif. Orang jahat terlihat seperti menang sampai kamu melihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan melihat akhirnya. Dia melihat penghakiman. Dia melihat jebakan yang sedang mereka masuki. Kamu melihat mobil, rumah, pengikut, dan senyum palsu. Tuhan melihat kesombongan, penipuan, dan jiwa yang sedang runtuh di balik tirai. Kamu melihat momen. Tuhan melihat tujuan akhir. Kamu melihat mereka naik. Tuhan melihat mereka jatuh. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu mau menukar damai sejahteramu dengan panggung mereka? Apakah kamu mau menukar jiwamu dengan sorotan mereka?
Karena apa yang terlihat seperti kesuksesan bisa jadi hanyalah persiapan menuju kehancuran. Yesus berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya?" Itu memberitahuku satu hal: tepuk tangan bukanlah persetujuan, kekayaan bukanlah hikmat, popularitas bukanlah tujuan hidup. Tuhan tidak terkesan dengan berapa banyak orang yang mengenal namamu. Dia memperhatikan apa yang terjadi di dalam hatimu. Dan sementara kamu bertanya-tanya, mengapa Dia belum menjatuhkan mereka? Tuhan justru bertanya, mengapa kamu masih memandang ke atas kepada orang-orang yang sebenarnya sedang jatuh perlahan-lahan? Jadi, sebelum kamu iri kepada orang jahat, ingatlah ini. Mereka tidak lolos begitu saja. Mereka tidak melewati penghatiman. Mereka tidak mengakali Tuhan. Mereka hanya sedang diberi tali yang lebih panjang, dan tali bukan hanya bisa mengangkatmu. Jika tidak digunakan dengan bijak, tali itu juga bisa menjeratmu. Maka jangan menjadi pahit ketika orang jahat naik. Jadilah semakin kuat dalam mempercayai Tuhan yang melihat segala sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Dia sedang mengawasi, Dia sedang bekerja, dan Dia akan membuat segala sesuatu menjadi benar pada waktunya dengan caranya. Bagian kedua, terkadang Tuhan membiarkan kejahatan menang untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi. Izinkan aku menyampaikannya dengan lurus dan jelas. Tuhan bukan sedang membiarkan kejahatan menang. Dia sedang membiarkan hati manusia tersingkap. Kemenangan orang jahat seringkali menjadi sorotan yang Tuhan gunakan untuk memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi di dalam diri mereka, di dalam dirimu, dan di dalam hati orang-orang di sekitar. Ada orang-orang yang memuji Tuhan ketika hidup berjalan mudah. Tetapi ketika orang jahat makmur, sementara mereka tidak, pujian itu berhenti, penyembahan memudar, iri hati mulai muncul, dan Tuhan melihat semuanya. Tuhan menggunakan ketidakadilan untuk menyingkapkan ketidakdewasaan. Dia menggunakan penundaan untuk menyingkapkan kepalsuan. Dia membiarkan orang sombong naik, agar kebenaran di dalam hati setiap orang menjadi nyata. Izinkan aku bertanya sesuatu yang pribadi. Apa yang hatimu ungkapkan ketika kejahatan terlihat menang? Apakah kamu masih mempercayai Tuhan? Apakah kamu masih menghormatinya? Atau kamu mulai memandang orang jahat seolah-olah mereka memiliki sesuatu yang kamu inginkan? Mari kita jujur. Terkadang kita justru iri kepada orang-orang yang sebenarnya sedang Tuhan persiapkan untuk dihakimi. Dan itu berbahaya, karena iblis tidak selalu menggoda dengan sesuatu yang jelas-jelas jahat. Kadang ia menggoda dengan kesuksesan. Ia membuat kejahatan tampak seperti jalan pintas. Ia membuat kompromi terlihat seperti kemajuan. Namun dengarkan baik-baik. Tuhan membiarkan orang jahat menang untuk sementara, agar kamu tidak mengikuti mereka untuk selamanya. Jika Dia menghancurkan mereka seketika, kamu mungkin tidak pernah melihat betapa palsunya buah yang mereka hasilkan. Tetapi sekarang kamu melihat kesombongan mereka, kekosongan mereka, dan kejatuhan mereka. Sekarang kamu tahu apa yang tidak boleh kamu jadikan tujuan hidup. Lihatlah Firaun dalam kitab Keluaran. Tuhan tidak langsung menjatuhkannya. Dia membiarkan Firaun naik, melawan, mengejek Tuhan, dan memperbudak umatnya. Mengapa? Karena hati Firaun yang keras menyingkapkan kuasa Tuhan yang tak tertandingi. Setiap kali Firaun menolak untuk bertobat, itu memperlihatkan sejauh apa hati manusia bisa jatuh tanpa Tuhan. Hal itu juga menyingkapkan betapa putus asanya Israel dan betapa mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang kebangkitan kejahatanlah yang membangunkan orang benar. Lihatlah Yudas. Yesus memilihnya, membiarkannya berjalan bersamanya,
makan bersamanya, dan menyaksikan mukjizat. Tetapi pada akhirnya, Yudas bukan hanya mengkhianati Yesus, ia menyingkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tuhan tidak melewatkannya, Tuhan menggunakannya. Maka aku katakan ini dengan tegas. Jika ada seseorang yang selama ini berpura-pura di sekitarmu, Tuhan akan mengizinkan satu momen yang menyingkapkan warna asli mereka. Jika ada kesombongan tersembunyi, keserakahan tersembunyi, pemberontakan tersembunyi, Tuhan akan membiarkan sorokan membawa kebenaran itu ke permukaan. Dan jika ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu, iri hati, kekecewaan, kepahitan, rasa sakit, Tuhan akan menggunakan kebangkitan orang jahat bukan untuk meracunimu, tetapi untuk memurnikan jiwamu. Jangan mengutuk penyingkapan itu. Terimalah, karena apa yang Tuhan singkapkan, Dia juga sanggup sembuhkan. Biarkan orang jahat naik, biarkan kebenaran muncul ke permukaan. Biarkan Tuhan membentukmu, sementara dunia mengejar kebohongan. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak memahkotai orang yang licik. Dia memahkotai orang yang setia. Dan mereka yang menjaga hati tetap bersih. Ketika kejahatan sedang naik, merekalah yang akan menerima upah dari surga. Bagian ketiga, bumi adalah medan pertempuran, bukan ruang tahta. Izinkan aku menjelaskan sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka. Dunia ini bukan surga. Dunia ini adalah medan perang. Jadi berhentilah mengharapkan keadilan sempurna terjadi di sini. Berhentilah berharap orang benar selalu naik ketika peperangan belum berakhir. Dan berhentilah terkejut ketika orang jahat menang. Karena ini bukan tempat di mana penghakiman terakhir dijatuhkan. Ini adalah zona perang. Ini adalah wilayah musuh. Alkitab menyebut iblis sebagai ilah dunia ini dalam 2 Korintus 4:4. Yesus sendiri menyebutnya sebagai penguasa dunia ini dalam Yohanes 12:31. Ia bukan hanya menggoda individu, ia memengaruhi sistem, keputusan, pemerintahan, media, dan seluruh budaya. Maka tidak mengherankan jika kejahatan dirayakan di banyak tempat. Tidak mengherankan jika dosa disponsori. Tidak mengherankan jika orang setia merasa seperti orang asing, karena kamu sedang berada di balik garis musuh. Masalahnya, terlalu banyak orang Kristen berpikir kita hidup di istana, padahal tidak. Kita hidup di medan tempur. Kabar baiknya, kamu tidak tak berdaya di dalam peperangan ini. Kamu bukan korban, kamu memiliki perlengkapan. Efesus 6 mengatakan bahwa kamu memiliki perlindungan dan otoritas. Dan yang terpenting, kamu memiliki raja yang sudah menyatakan hasil akhirnya. Namun sampai saat itu tiba, kamu akan melihat kejahatan bangkit. Kamu akan melihat ketidakadilan. Kamu akan melihat dosa memenangkan beberapa pertempuran. Itu bukan karena Tuhan lemah. Itu karena Tuhan memberi waktu. Waktu untuk pertobatan. Waktu untuk belas kasihan. Waktu agar Injil menjangkau lebih banyak jiwa, termasuk jiwa-jiwa yang hari ini terlihat jahat. Karena sebagian dari orang yang kamu lihat bangkit dalam kesombongan hari ini, bisa saja menjadi orang yang Tuhan bawa berlutut besok. Tanyakan saja kepada Paulus. Ia dulunya adalah Saulus, seorang penganiaya, pembunuh, musuh gereja. Sementara jemaat berdoa agar penderitaan mereka berhenti, Tuhan sedang merancang penebusannya. Tuhan membiarkan pertempuran berlangsung karena Dia mengejar lebih dari sekedar kenyamananmu. Dia mengejar keselamatan. Jadi, jika kamu bertanya, mengapa kejahatan masih tampak lolos? Inilah jawabannya. Karena anugerah masih ditawarkan. Karena perang belum selesai. Dan karena kamu
belum pulang, tetapi kamu akan pulang. Dan ketika peperangan itu berakhir, setiap mahkota akan diletakkan di hadapan Yesus. Setiap roh jahat akan dihancurkan. Setiap kebohongan akan dibungkam. Dan setiap orang benar yang tetap setia di medan pertempuran ini akan memerintah bersama Kristus di ruang takhta. Maka berdirilah teguh. Jangan mengharapkan kenyamanan. Harapkan pertempuran. Jangan terkejut oleh kejahatan. Bersiaplah melawannya. Jangan iri kepada orang jahat. Selamatkan mereka jika kamu bisa. Karena ketika peran ini selesai, tidak ada seorang pun yang akan bertanya mengapa kejahatan menang. Semua akan terlalu sibuk berlutut di hadapan Raja yang tidak pernah kalah dalam satu pun pertempuran. Bagian keempat. Keadilan Tuhan memang lambat, tetapi selalu tepat. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin mengguncang cara berpikirmu. Keadilan Tuhan tidak bergerak secepat rasa sakitmu, tetapi keadilan itu tetap bergerak. Dan ketika keadilan itu bergerak, hasilnya sempurna. Kita menginginkan keadilan instan. Kita ingin kilap menyambar, konsekuensi langsung, dan penyingkapan publik. Kita ingin pembohong dipermalukan, penipu dijatuhkan, dan pelaku kejahatan dihancurkan sekarang juga. Namun keadilan Tuhan bukan emosional, melainkan kekal. Keadilannya tidak bereaksi, tetapi menyatakan kebenaran. Dan ketika dia bertindak, dia tidak pernah meleset. Kitab Pengkhotbah 8:11 berkata, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan niat untuk berbuat jahat. Dengan kata lain, penundaan keadilan sering membuat orang jahat merasa berani. Mereka mengira Tuhan tidak melihat. Mereka mengira mereka lolos. Namun yang tidak mereka sadari adalah Tuhan sedang menyiapkan panggung untuk sesuatu yang lebih besar. Lihatlah Haman dalam kitab Ester. Ia naik ke tampuk kekuasaan, memperoleh perkenanan raja, dan membangun tiang gantungan untuk membinasakan umat Tuhan. Untuk sementara waktu, tampaknya kejahatan menang. Tetapi kemudian Tuhan membalikkan keadaan. Tiang gantungan yang dibangun Haman untuk menghancurkan orang lain justru menjadi tempat kehancurannya sendiri. Keadilan tidak ditolak. Keadilan itu ditentukan waktunya dengan sangat tepat. Hal yang sama terjadi pada Herodes dalam kitab Kisah Para Rasul. Ia berpidato di depan umum dan orang-orang berseru, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Karena ia tidak memuliakan Tuhan, ia ditimpa hukuman, dimakan cacing, dan mati setepita. Itu tidak terjadi pada saat pertama ia mencuri kemuliaan, tetapi itu terjadi tepat pada waktunya. Begitulah cara Tuhan bekerja. Dia memberi ruang untuk pertobatan. Dia memberi kesempatan bagi belas kasihan. Tetapi ketika saat penghakiman tiba, tidak ada satupun kejahatan yang luput. Roma 25 berkata, "Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka bagi dirimu sendiri pada hari murka Allah." Perhatikan kata itu, menimbun. Orang yang tidak bertobat bukan sedang menghindari hukuman. Mereka sedang menyimpannya. Setiap kebohongan dicatat. Setiap penyalahgunaan disimpan. Setiap tindakan kesombongan direkam. Dan suatu hari, Tuhan akan membuka catatan itu. Tidak ada satupun perbuatan jahat yang hilang. Tidak ada satupun air mata yang kamu teteskan yang diabaikan. Keadilan Tuhan mungkin terasa lambat, tetapi tidak pernah ceroboh. Mungkin terasa tertunda, tetapi tidak pernah absen. Mungkin terasa diam, tetapi tidak pernah lemah. Jadi jangan menyamakan kesabarannya dengan izin. Jika seseorang menyakitimu, mengkhianatimu, atau pergi sambil menertawakan penderitaanmu,
Mereka tidak menang. Mereka hanya sedang berjalan buta menuju badai yang belum mereka lihat. Dan ketika Tuhan bangkit, segala sesuatu yang tersembunyi akan dibawa ke terang. Setiap kata sombong akan dibungkam. Setiap pengejek akan berhadapan dengan penciptanya. Jadi percayalah kepadanya. Kamu tidak membutuhkan balas dendam. Kamu tidak membutuhkan pembalasan pribadi. Kamu membutuhkan iman kepada Tuhan yang tidak pernah meleset mengenai sasarannya. Bagian kelima, orang jahat sedang membangun jebakan mereka sendiri. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Ketika Tuhan membiarkan orang jahat naik, itu bukan karena Dia sedang mempromosikan mereka. Itu karena Dia sedang membiarkan mereka membangun kejatuhan mereka sendiri. Alkitab penuh dengan pola ini. Berkali-kali orang jahat menggali lubang, memasang jerat, dan merancang perangkap, lalu akhirnya mereka sendiri yang jatuh ke dalamnya. Mazmur 7:15-16 berkata, Ia menggali lubang dan mendalamkannya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam liang yang dibuatnya. Kejahatannya berbalik menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun ke atas ubun-ubunnya sendiri. Ini bukan sekadar bahasa puitis. Ini adalah hukum rohani. Kejahatan menabur benih kehancurannya sendiri. Orang sombong yang naik dengan menginjak orang lain, pada akhirnya akan runtuh di bawah beban egonya sendiri. Pembohong yang memanipulasi demi kemajuan akan terjerat oleh jaring yang ia tenun sendiri. Penipu yang menghancurkan orang lain demi keuntungan akan menyaksikan kerajaannya runtuh dari dalam. Tuhan tidak perlu menciptakan kejatuhan mereka. Dia hanya membiarkan mereka melangkah cukup jauh sampai jebakan itu menutup dengan sendirinya. Lihat kisah Daniel. Para pejabat yang iri hati berkomplot melawannya, berbohong, dan merancang agar ia dilemparkan ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi keesokan paginya? Tuhan menutup mulut singa-singa itu, dan para penuduh Daniel dilemparkan ke gua yang sama, singa yang sama, hasil yang berbeda. Karena orang benar dilindungi, sementara orang jahat dimakan oleh kejahatan yang mereka ciptakan sendiri. Ini adalah hukum rohani yang tertanam di alam semesta. Apa yang ditabur, itu juga yang dituai. Dan ini bukan hanya pesan penghiburan, ini juga peringatan. Jika kamu tergoda bermain kotor demi maju, berhentilah. Jika kamu berpikir membengkokkan kebenaran akan mempercepat jalanmu, berhentilah. Jika kamu iri kepada orang jahat karena jalannya tampak lebih mudah, berhentilah. Karena semakin mulus jalannya tanpa Tuhan, semakin besar kehancuran ketika mereka menabrak dinding. Dengarkan ini baik-baik. Kesuksesan tanpa penyerahan diri adalah sebuah jebakan. Ketika seseorang memperoleh pengaruh tanpa pertobatan, kuasa tanpa kekudusan, pengikut tanpa takut akan Tuhan, mereka bukan sedang diberkati, mereka sedang dipancing. Dipancing menuju kesombongan, dipancing menuju keangkuhan, dipancing untuk merasa kebal. Namun tidak ada seorang pun yang kebal ketika Tuhan menentukan waktunya. Maka jangan buang napasmu menginginkan apa yang dimiliki orang jahat. Jangan menginginkan posisi mereka. Jangan meniru cara mereka. Karena sementara mereka membangun panggungnya, mereka juga sedang membangun jebakannya. Dan semakin tinggi mereka naik tanpa Tuhan, semakin keras mereka jatuh tanpa Dia. Percayalah akan hal ini. Tuhan melindungi orang rendah hati. Dia menentang orang sombong. Dan Dia membiarkan orang jahat membangun cukup banyak untuk menyingkapkan kehancuran mereka sendiri. Tugasmu sederhana, tetap murni, tetap setia, tetap membumi. Karena ketika orang jahat jatuh, orang rendah hati akan bangkit. Penutup.
Kejahatan mungkin memenangkan satu pertempuran, tetapi Tuhan memiliki seluruh peperangan. Ya, terkadang kejahatan memenangkan satu ronde. Para pembohong melaju, orang sombong dipuji, orang jahat tampak bebas. Tetapi jangan tertipu, Tuhan tidak panik, Tuhan tidak kalah, Tuhan tidak terkecoh. Kejahatan mungkin memenangkan satu momen, tetapi Tuhan memiliki kekekalan. Mazmur 24 berkata, Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Mereka mengira mereka menang. Mereka membangun kerajaan di atas pasir. Mereka mengira telah membungkam kebenaran. Padahal mereka sedang menyiapkan panggung bagi keadilan Tuhan. Maka jangan kehilangan hati, jangan kehilangan iman, jangan kehilangan sudut pandang yang benar. Kamu tidak sedang berjuang untuk meraih kemenangan. Kamu sedang berjuang dari kemenangan. Yesus sudah menghancurkan kuasa dosa. Dia sudah mengalahkan musuh. Dan pada akhirnya firman-Nya akan berdiri. Tuhan menang. Tetaplah berdiri teguh. Tetap kudus. Tetap setia ketika orang jahat bangkit. Karena upahmu sedang datang. Bukan menurut waktu manusia, tetapi menurut waktu Tuhan yang sempurna, tepat dan kekal. Dan ketika hari itu tiba, setiap tahta kejahatan akan runtuh, setiap suara pengejek akan dibungkam, dan setiap hamba yang setia akan mendengar satu kalimat yang paling berarti. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam sukacita Tuhan. Orang jahat mungkin menang sesaat, tetapi Tuhan memiliki ketekalan, dan ketekalan selalu menang.